Bapak mau kita bangkrut dan jadi gembel? Nggak mau kan Pak? Pak Surya dipaksa untuk menuruti permintaan istrinya agar melakukan pesugihan. Emang pesugihan jenis apa itu Bu? Pesugihan pocong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam, saatnya saya bacakan cerita Restu Wiratmaja. Kali ini saya tertarik dengan judul Pesugihan Pocong. Ini sebuah cerita yang di DM dari salah satu follower saya. Restu Wiratmaja menceritakan tentang ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera untuk semua pembaca atau yang mendengarkan tweet saya. Kali ini saya akan menceritakan kembali cerita dari followers yang menceritakan semuanya. Ini kehidupan nyata dari narasumber. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Seperti biasa, saya akan menyembunyikan seluruh identitas, baik dari nama tokoh, tempat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan cerita ini. Kejadian ini bermula ketika seorang pasangan suami istri baru saja menikah dan memiliki sebuah kedai. Sebut saja kafe begitulah, yang tidak terlalu besar namun penampilannya cocok buat anak nongkrong zaman sekarang. Kedai ini dibangun tahun 2012-an dengan gaya dan arsitektur yang memikat para pembelinya. Terlebih lagi, tempat itu biasa dipenuhi dengan anak muda-mudi untuk nongkrong bahkan bercengkrama dengan yang lain. Namun sampai tahun 2013, kedai itu tidak meraup keuntungan sama sekali. Penghasilan yang diraih hanya bisa berotasi untuk menggaji karyawan saja. Namun memuat makanan-makanan serta minuman yang akan dijual saja itu sangat kesulitan. Pemilik kedai itu bernama Surya dan Nabila. Pak Surya dan Bu Nabila ini merupakan orang yang ulet dan kerja keras. Hampir setiap hari dia tak pernah absen untuk mengontrol kemajuan kedainya. Tiap hari Pak Surya dan Bu Nabila memikirkan kedai itu gimana caranya bisa ramai. Akhirnya mereka pun melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu pesugihan. Pesugihan ini bersifat sangat privasi sebenarnya. Sampai-sampai harus melakukan segala cara untuk mengulik kilas balik dari semua tata cara ritual yang dilakukan oleh Pak Surya dan Bu Nabila. Bu, kedai kita 1 tahun berdiri, namun pendapatan kita terus menurun lah Bu. Pengeluaran belanja dan menggaji karyawan, Ibu tahu sendiri, kurang. Apa Ibu punya usul untuk kemajuan kedai kita? Tanya Pak Surya kepada Bu Nabila. Mereka berdua melihat jalanan yang ramai namun tak ada satupun yang mampir untuk mengunjungi kedai mereka. Bersebelahan dengan kedai Pak Surya, terdapat warung bakso yang banyak sekali pembelinya. Dari situlah mereka mulai merencanakan niat buruk untuk mengalihkan semua para pembeli bakso itu ke kedai mereka. Alih-alih Bu Nabila mulai mencari informasi mengenai kedai itu. Setelah Bu Nabila teliti dan tanyakan satu persatu dari para pembeli, sekaligus Bu Nabila juga pernah menyamar sebagai orang pembeli bakso di tempat itu, Bu Nabila terkejut dengan penuturan mereka semua yang pernah ke situ. Salah satu pembeli mengatakan bahwa makan bakso di tempat itu lebih lezat dan lebih nikmat daripada dibawa pulang. Bu Nabila pun melaporkan hal yang dia temukan kepada suaminya. Pak, Bapak tahu nggak kalau warung bakso itu ramai kenapa? Katanya dia menggunakan pesugihan loh Pak. Ibu ini kok ada-ada aja. Jangan ngada-ngada toh. Kalau nggak bener, itu jatuhnya fitnah loh Bu, dosa. Bener Pak, itu kata-kata orang kok. Ibu juga udah ngalamin sendiri.
Pak Surya hanya terdiam mendengar penuturan istrinya mengenai warung bakso itu. Pak, gimana kalau kita lakukan hal yang sama dengan yang pemilik bakso itu? Hus, maksud ibu itu apa toh? Kita ngelakuin pesugihan seperti warung bakso itu. Persyaratannya mudah kok, Pak. Katanya harus menyembelih ayam cemani saja, lalu darahnya disiramkan ke piring-piring atau tempat yang kita gunakan untuk membeli. Nggak harus melakukan persembahan-persembahan apapun kok, Pak. Tapi itu kan musyrik, Bu. Pak, kalau terus-terusan begini kedai kita ini bakalan kalah saing loh dengan warung bakso itu. Bapak mau kita bangkrut dan jadi gembel? Nggak mau kan, Pak? Pak Surya dipaksa untuk menuruti permintaan istrinya agar melakukan pesugihan. Emang pesugihan jenis apa itu, Bu, yang dipakai sama warung bakso itu? Pesugihan pocong, Pak. Suara pelan Bu Nabila tepat ada di telinga Pak Surya. Wah, yang benar, Bu. Ibu ingat kan, kalau kita lakukan pesugihan itu imbasnya bakal kena kita juga. Semuanya itu nggak gratis loh, Bu. Bu Nabila terdiam. Dia lalu meninggalkan Pak Surya dengan marah. Pak Surya tak pernah punya pikiran untuk melakukan pelarisan kedai seperti ini. Namun di sisi lain dia juga membutuhkan banyak uang untuk membayar sewa sekaligus untuk membayar para karyawan. Keesok harinya, Bu Nabila tetap mengunjungi warung bakso itu. Dia ingin lebih tahu lebih jelas mengenai para pembeli, kenapa mereka datang setiap hari. Akhirnya dia membuat dua pilihan untuk meyakinkan hati suaminya, Pak Surya lebih tepatnya. Bu Nabila membeli bakso dengan 2 porsi. 1 porsi untuk dimakannya di tempat, satunya lagi makan bareng suaminya di rumah. Tidak berbeda seperti para pembeli lain, Bu Nabila sangat menikmati bakso saat dihidangkan di tempat. Akhirnya Bu Nabila membawa 1 porsi itu untuk buat suaminya. Ketika berada di kedai, Bu Nabila menyiapkan bakso itu di hadapan suaminya. Pak, Bapak, coba ini dimakan. Enak nggak? Iya bentar. Pak Surya pun mencicipi bakso itu. Namun baru 1 bakso yang dia masukkan ke dalam mulutnya, Pak Surya merasa ada sesuatu hambar di bakso itu. Kok begini ya, Bu, rasanya? Kayak hambar begitu loh. Micinnya kurang atau garamnya mungkin gitu. Bu Nabila tersenyum. Dia pun menambahkan micin dan gula dan juga garamnya. Coba Bapak, sekarang dicicipin lagi gimana? Pak Surya pun mencicipi bakso itu. Telah ditambahkan bumbu penyedap seperti micin dan garam pun rasanya tetap sama, tidak berubah, hambar. Rasanya masih hambar seperti tadi. Kok sama ya, Bu? Rasanya itu hambar gitu loh, nggak ada rasanya. Inilah bedanya, Pak, makanan di sana sama makan dibawa pulang. Ini katanya si pocong hanya bisa memberikan penyedap rasa di tempat lokasi saja, Pak. Namun kalau dibawa pulang beda rasanya, jelas Bu Nabila. Pak Surya memperhatikan semangkok bakso yang aneh rasanya itu. Dari bentuknya, bakso itu sama seperti bakso pada umumnya, namun yang membedakan hanya rasanya saja. Jika makan di warung, rasanya nikmat sekali. Namun jika bakso itu dibawa rumah, rasanya hambar. Itu tandanya, Pak. Aku punya kenalan orang yang bisa memberikan kita pesugihan semacam ini, Pak. Bahkan kita juga bisa mengalahkan warung sebelah itu. Gimana? Senyum Bu Nabila. Bu, apa kita nggak terlalu terburu-buru toh melakukan hal ini? Pak, kalau Bapak nggak mau lakuin itu, biar Ibu saja yang kerja. Kita lakukan ini karena terpaksa juga kan, Pak? Bulan ini kita lihat aja, penghasilan kita sama sekali tidak ada. Mau pakai apa buat gaji karyawan? Tanya Bu Nabila dengan nada sedikit meninggi. Pak Surya hanya bisa diam menatap Bu Nabila. Semangkok bakso yang hambar rasanya itu ada di pikiran benak Pak Surya untuk mengikuti saran istrinya. Namun
dia juga tidak berhenti-henti memikirkan resikonya. Gimana ya Bu? Udah toh Pak, ayolah. Ya udah kalau gitu, kapan kita pergi ke sana? Beneran Bapak mau? Serius? Jadi kita mau ke tempat itu Pak? Iya ya Bu, asalkan tidak ada persyaratan yang aneh-aneh loh ya. Kita boleh ambil persyaratan itu, tapi syaratnya nggak boleh ribet. Bapak nggak mau ngambil bahaya. Bu Nabila tersenyum, lalu menuju dapur tempat para karyawan. Yono, Mariono, nanti aku punya tugas buat kamu ya. Iya Bu, iya. Ada apa ya Bu? Malam ini juga, Ibu mau mengantarkan Pak Suryo menuju tempat yang dimaksud. Jadi kamu jaga warung ya. Iya Bu, iya. Bu Nabila mengantarkan Pak Suryo menuju tempat yang dimaksud. Tempatnya seorang cenayang. Sebutan bagi orang yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan melakukan transaksi khusus kepadanya. Ternyata rumah seorang cenayang tidak sama dengan rumah seperti orang yang pada umumnya. Rumah dari seorang cenayang seperti rumah biasa pada umumnya, tidak terlihat kumuh, kotor. Cenayang-cenayang yang pernah digambarkan oleh orang-orang itu, terlihat rumah cenayang ini bersih. Bu Nabila dan Pak Surya memasuki rumah itu. Mereka bertemu dengan seorang laki-laki, namanya Mbah Warso. Bu Nabila yakin bahwa Pak Warso ini atau Mbah Warso ini cenayang yang dimaksud setelah dia melakukan banyak pencarian di balik kesuksesan warung itu. Apa kebutuhan kalian? Tanya Pak Warso. Pak Surya menatap wajah istrinya, Bu Nabila yang tampak percaya diri dengan pilihannya. Kami ingin kaya raya, Mbah. Pak Warso tertawa sekencang-kencangnya. Dia menatap Pak Surya dan Bu Nabila secara perlahan, seperti orang yang akan melumat makanan yang ia sukai. Ger, Duk, menjadi kaya raya tanpa merasakan kesulitan itu mustahil. Namun itu bisa jadi pilihan juga, asalkan kalian ingin menukar semuanya. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan cerita Restu Wiratmaja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.